Oke teman-teman, ini kita potong dulu tangkai panjangnya ya teman-teman. Nah, kita potong tangkai. Nah, ini side abal-abal ya teman-teman. Cek dulu. Ini semuka. Ini sawit abal-abal apa namanya cabutan. Nah, ini sawit abal-abal biasa sudah pada kosong semua buahnya ya teman-teman ya. Untuk ditojok pun alot sekali teman-teman, sangat keras sekali ya. Untuk ditojok atau ditojok lagi, didodos teman-teman, kok ditojok. Didodos. Nah, seperti ini sangat keras sekali teman-teman. Jadinya untuk menjatuhkan buahnya sangat sulit karena memang dodosnya kurang tajam kali ya teman-teman ya. Nah, ini anggota kita yang dodoskan. Untuk hasilnya ya nantilah kita lihat di akhir-akhir video ya teman-teman, kita belum tahu nanti kita ganti ya teman-teman. Kemarin lagi ini bawa 3 tandem saja karena lokasinya cukup sahabat sekali lahannya teman-teman, mau disemprot tapi belum ada waktu ya. Seperti itu. Nah, ini langsir manual teman-teman. Langsir manual. Ini sawit lahan 1 hektar ya teman-teman, lahan 1 hektar yang dekat pabrik ya. Ini kita curi saja buahnya kena pelepah terakhir teman-teman, nanti juga mau kita tunas ya, jadi ngambilnya dicuri saja ya teman-teman, daripada repot menurunkan pelepahnya. Nah, kita curi saja, kita kasih songgo ya. Nanti kalau sudah waktunya nunas, nanti setelah penyemprotan nanti kita akan lakukan penunasan atau pruning ya. Nah, kalau sebutin sini penunasan ya, bukan pruning. Pruning itu bahasa YouTube ya. Nah, ini masih ada buahnya. Untuk sawit ini cepat tinggi ya. Nah, ini efek samping dari kita menggunakan pupuk terlalu berlebihan ya teman-teman. Sawit itu cepat tinggi, mudah tinggi ya. Mungkin kalau jenis sawitnya yang kalau saya lihat tuh di TikTok itu atau di YouTube ya, untuk sawit yang melambat tingginya itu jenisnya Siu Supreme ya, untuk bibit Siu Supreme. Tapi nggak tahu saya sih cara mendapatkan bibitnya, nggak tahu. Kalau PPKS ini sangat mudah, distributornya banyak ya teman-teman, tinggal pesan saja dengan harga sekian. Nanti saya mau coba pesan lewat aplikasi My Sawit ya, mungkin bisa agak murah ya. Kalau untuk lewat kelompok tani yang saya lakukan ya, harganya cukup lumayan tinggi ya teman-teman, 12.000 per biji. Itu tergantung jenis bibit, itu yang ambi saja, itu bibit lama sebenarnya yang ambi itu harganya enggak segitu. Kalau saya lihat itu di tempat lain adalah 750 sebijinya, kalau di sini 12.000 7.500 untuk harganya, kalau sini 7.000 ya per biji. Nah, seperti itu. Kita menanam sawit ini tidak ada ruginya teman-teman, asli tidak ada ruginya. Mau abal-abal mau unggul itu nggak ada ruginya. Yang penting kita mulai dulu teman-teman, daripadanya nanti kita punya lahan 10 hektar atau 5 hektar, nanti kita jual 1 hektar atau 2 hektarnya yang rugi. Kenapa? Sawit ini harus butuh luas teman-teman. Kalau kita punyanya sedikit ya hasilnya segitu aja. Contoh ya seperti ini ya, teman-teman punya lahan 2 hektar melawan sawit yang 3 hektar, otomatis yang buah lahan yang 3 hektar itu lebih hasilnya lebih banyak daripada yang 2 hektar karena jumlah pohonnya lebih banyak. Kalau dengan cara pemupukan yang sama, makanya kita butuh menabung untuk beli lahan-lahan baru ya teman. Kita harus butuh lahan baru. Nah, ini kita potong dulu ya teman-teman ya, kita potong dulu tangkai panjangnya karena di pabrik tuh potongan tuh cukup tinggi. Nah, untuk pemotongan tangkai panjang ini sangat bahaya karena saya pernah trauma teman-teman. Kaki saya pernah terkena sabetan parang gara-gara motong tangkai seperti ini, tangkai panjang waktu saya panen sendiri ya, tahun 2017 itu ya. Saya ingat sekali waktu itu saya panen, ujung-ujungnya juga buah itu saya bakar ya teman-teman. Karena itu tadi kita tidak punya kendaraan sendiri ya, nggak punya kendaraan sendiri. Makanya sangat penting sekali kalau kita punya sawit itu kita punya mobil sendiri, walaupun itu mobil tua kah, yang penting bisa muat buah ya. Kalau nggak bisa kita kredit, yang penting punya mobil sendiri. Kalau orang ada yang ngomong seperti ini, saya lihat itu ada perawatan mobil lebih gede daripada hasil sawit. Nah, itu kepikiran bodohmu, kepikiran bodoh, pemikiran sempit. Coba teman-teman pikir ya, kalau teman-teman menggaji istilahnya 1 tonnya 200.000. Nah, itu saja kalau teman-teman dapat 5 ton. Nah, itu sudah 1
juta kita ngasih duit untuk orang. Misalkan perbaikan itu dalam setiap sekali panen tuh untuk perbaikan mobil tuh enggak sampai 1 juta teman-teman. Kalau mobilnya, apalagi teman-teman kalau ngambil mobilnya baru ya, malah hasilnya lebih mantap sekali. Karena saya untuk ngambil mobil kemarin baru kredit 4 tahun ya teman-teman, dan kreditan ya kita ambil 4 tahun itu kita ambil 3 jutaan saja ya. Nah untuk 3 jutaan ini kita untuk muat buahnya saja, hasil muat buahnya saja kita dapat teman-teman, belum hasil dari sawitnya. Kita muat buah kita sendiri soalnya, dan tidak terima muat buah orang lain. Karena apa ya, untuk buah kita sendiri aja keluar lahan sudah ya. Nah, untuk lahan saya nggak terlalu luas teman-teman, lahan tuh perkiraan sekitar 10 hektar saja ya, 10 hektar saja kita punya. Nah, memang capek sih kita muat sendiri ini, tapi mending capek daripada kita ya istilahnya hasilnya kayak lewat. Karena saya berapa tahun tuh punya lahan 3 hektar yang sawit tua itu, itu hasilnya lumayan dulu teman-teman. Setelah panen itu memang pada umur 7 sampai umur 10 tahun tuh hasilnya luar biasa teman-teman, sangat besar sekali hasilnya. Kita sekali panen itu ya kita bisa dapat 10 ton bahkan 11 ton pada saat panen puncak. Itu pun waktu itu hampir ya paling sedikit itu kita dapat tuh kalau panen sulit itu ada 5 ton. Jadi sebulan tuh ya pasti otomatis dapat 10 ton. Hasilnya cukup lumayan teman-teman. Ya jenis bibit abal-abal juga sih teman-teman, jenis Dura juga. Tapi kuakui, makanya saya untuk petani-petani pemula ini, saya ada petani-petani pemula yang nggak bisa beli bibit unggul ya, jauh usah ragu untuk menanam sawit. Yang penting teman-teman tuh mulai dulu. Nah seperti itu, yang seperti kata saya itu, mulai dulu, tanam dulu. Urusan bibit unggul nanti kita bisa replanting kok, bisa kita replanting sawit ini. Jangan nunggu sampai umur 30 tahun sawit itu, seperti yang orang ngomong-ngomong yang jual-jual bibit unggul tuh kan, kita tunggu sampai umur 30 tahun sawit itu baru. Gak usah sampai umur 30 tahun sawit sudah tinggi betul, kasihan yang manen. Nah seperti itu. Nah ini kondisi pabrik seperti ini teman-teman. Nah ini kita antar ke pabrik nanti kita seperti ini model mau terbakar ya, seperti itu ya teman-teman. Harga 350 ya, itu nasi tidak terlalu kelihatan nih.